Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel menegaskan tenun ikat Sumba syarat dengan sejarah, filosofi, dan budaya tersendiri yang menjadi warisan budaya adiluhung. Untuk itu, persoalan hak paten tenun ikat Sumba harus menjadi prioritas agar tidak diklaim negara lain. Mama-mama kan juga punya pekerjaan petani. Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel meninjau langsung UMKM tenun Sumba di Waingapu, Sumba Timur, Minggu 4 April 2021. Peninjauan itu untuk melihat langsung proses produksi tenun ikat Sumba yang belakangan ini banyak ditiru dan dijual dengan harga murah. Ia mengatakan tenun berkualitas tinggi warisan leluhur ini akan segera dipatenkan dengan nama tenun Sumba. Dalam kunjungannya itu, Rahmat Gobel didampingi anggota Komisi 4 DPR RI, Juli Lasikodat yang juga Ketua Dewan Kerajinan Daerah NTT. Anggota Komisi 2 DPR RI Jaki Uli, anggota Komisi 9 DPR RI Ratu Ngadu Bonuwula, dan Bupati Sumba Timur Christopher Apraing. Rahmat menyebut proses produksi tenun ikat Sumba diupayakan agar diperpendek dan diefisienkan tanpa mengurangi kekhasan budaya lokal yang sudah turun-temurun. Saingan terberat tenun ikat Sumba adalah tenun mesin yang kini marak di berbagai daerah, bahkan di Jawa. Selain waktu pengerjaan yang sangat cepat, mereka bisa menjual lebih murah dibandingkan tenun ikat asli Sumba yang menggunakan bahan alami, baik benang maupun pewarnaan, hingga mempunyai nilai sangat tinggi. NTT, bagaimana kita bisa mempatenkan daripada tenun ikat khas NTT ini sendiri. Karena desain yang cukup banyak, di setiap daerah itu mempunyai desain ciri khas masing-masing yang harus kita angkat menjadi keunggulan. Dan ini harus karena semua proses ini desain itu membawa nilai-nilai kultur, budaya dari daerahnya masing-masing. Dan ini adalah value-nya. Harga disinilah value daripada tenun ikat kita sendiri. Nah, untuk itulah bagaimana kita bisa menjaga, karena tenun ikat ini harus merupakan kebanggaan daripada masyarakat di sini yang harus bisa kita wariskan dari generasi ke generasi. Ya, jadi saya juga menyarankan, tentu dengan adanya Dekranasda, saya juga mendorong bagaimana harus bisa dikerjakan juga bersama-sama, berhimpun bersama-sama melalui koperasi. Dalam perbincangan santai dengan penenun ikat tradisional Sumba, salah satu juru bicara penenun menyebut pengerjaan tenun ikat Sumba memang sangat panjang, bukan hanya karena persoalan pewarnaan semata, tapi juga sangat tergantung kondisi cuaca. Menurutnya, sedikitnya ada 130 langkah proses dari awal pengerjaan tenun ikat sampai menjadi tenun ikat Sumba. Harga tenun ikat Sumba berkisar 200.000 hingga 80 juta rupiah jika dibeli lokasi produksi. Dan yang paling mahal adalah yang bermotif merah karena pembuatannya bisa 1,5 tahun. Tetapi proses dari awal, proses tahapan benang, hingga bentuk motif pencelupan yang 2 kali pencelupan tadi, hingga sampai pada tenun, itu tidak bisa dalam waktu 6 bulan, tidak bisa, Bapak. Karena bukan apa? Ini dalam proses pencelupan, itu juga kita butuh jemur. Dan waktu pencelupan biru, itu tidak sekali celup sama kita celup dengan bahan kimia. Kalau bahan pewarna alam, maksimal kami di sini biasanya 12 kali. 12 kali pengulangan, 1 kali pengulangan itu butuh waktu 2-3 hari. Dan itu kalau cuacanya cerah. Kalau cuacanya tidak cerah, berarti kain ini tidak kita berulang untuk celup karena harus kering dulu. Celupan pertama kering dulu, baru kita celup lagi tahap kedua, dan seterusnya. Ketua Dewan Kerajinan Daerah NTT yang juga anggota Komisi 4 DPR RI, Juli Lasikodat menyebut NTT kaya akan tenun ikat. Setiap daerah di Flores, Sumba, Timor, Rote, dan Sabu memiliki kekhasan tenun ikat. Dalam satu kabupaten bisa terdapat sejumlah jenis tenun ikat yang berbeda. Hal itu yang mendorong mengapa hak paten tenun ikat Sumba harus menjadi prioritas. Menurut Rahmat, setiap jenis tenun ikat Sumba, masing-masing jenis memiliki sejarah, filosofi, dan budaya tersendiri. Ditambah tenun ikat yang handmade, bukan produksi mesin. Itu membuat tenun ikat Sumba memiliki kelas tersendiri di antara tenun ikat di Indonesia. Tim Liputan Berita 1.